Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kelas 2 paralel STIT Bidai Insani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Pak Guru ya akan memberikan materi kembali, dan di pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi tema 3 dengan judul tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Ya, sekarang ambil buku penanya yang baru, buku pena 2B ya. Alhamdulillah selama hampir 2 bulan ya kita menyelesaikan buku pena 2A. Kita hari ini pakai buku pena yang baru, buku pena 2B. Lanjut saja. Nah, untuk muatan pertama, seperti biasa nanti kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan bersama-sama belajar menggunakan kosakata tentang letak rumah. Letak rumah. Apakah kamu mengetahui letak rumahmu, anak-anak? Letak rumah dapat diketahui menggunakan denah. Oke, denah ya. Nah, kosakata yang berkaitan dengan denah yaitu yang pertama, di sebelah kanan rumah. Yang kedua, di sebelah kiri rumah. Yang ketiga, di belakang rumah. Yang keempat atau terakhir, nah, di depan rumah ya, di depan rumah. Lanjut. Nah, ini merupakan sebuah denah anak-anak ya. Denah itu seperti ini. Jadi, anak-anak dapat memahami, bisa mengetahui letak rumahnya dan letak rumah dari teman-temannya di samping kanan kirinya atau depan belakang. Ya, contoh. Ya, contoh ya. Ini ada Mila tinggal di Jalan Pelangi. Ya, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Nah, ini adalah rumah Mila ya. Rumah Mila berada di Jalan Pelangi. Nah, di sebelah kanan rumah Mila ada rumah Bayu. Nah, ini adalah rumah Bayu ya. Rumah Bayu sebelah kanannya Mila. Kemudian di sebelah kirinya rumah Mila adalah rumah Edi. Nah, ini adalah rumah Edi. Nah, kemudian di depan rumahnya Mila terdapat apa? Minimarket. Nah, minimarket. Seperti itu. Gampang ya. Nah, menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denahnya. Jadi, maksud tujuan menggunakan kosakata agar kita dapat memperjelas letak rumah kita pada denah sehingga orang-orang dapat mengetahui, oh rumahnya Mila di sini, oh rumahnya Bayu di sini, seperti itu ya. Contoh, nah, kamu sudah belajar cara menyebutkan letak rumah pada denah tadi ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kemudian perhatikan lingkungan rumahmu. Coba sebutkan nama tempat di sebelah kiri dan kanan rumahmu. Nah, anak-anak ya coba nanti dibuat ya. Dibuat sendiri peta atau denahnya. Nah, kemudian buatlah seperti ini ya, buatlah seperti ini ya. Kemudian tulislah rumahmu dengan namamu, kemudian tuliskan juga di kanan kirimu itu adalah rumah siapa, kemudian di depannya rumah siapa, di belakangnya juga rumah siapa, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, anak-anak diminta untuk menjelaskan rumah siapa yang ada di sebelah kiri rumah Mila dan rumah Bayu, seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak silakan bisa membuat denah ya, denah, kemudian buat penjelasannya seperti ini. Mila tinggal di jalan rumah, atau misalkan rumah saya berada di jalan
Misalkan dendronium. Di sebelah kanan rumah saya ada rumah, contoh siapa? Bagus. Di sebelah kiri rumah saya ada rumah Intan, misalkan. Kemudian di depan rumah saya ada rumah Jojo. Di belakang rumah saya ada rumah Budi. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa buat ya anak-anak ya. Alhamdulillah bisa dong. Kelas 2 kan hebat-hebat, pinter-pinter ya. Nah, selanjutnya anak-anak menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Contohnya apa? Menyapu, nah, merapihkan, nah ya. Apalagi membereskan. Nah, boleh ya. Banyak lagi kosakata-kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, kemudian dalam tugas sehari-hari di rumah. Lanjut. Nah, kemudian menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Nah, contohnya ya, kita dapat membuat kalimat kata-kata. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Nah, contoh misal ya, buatlah kalimat dari kata membeli. Nah, mula-mula kamu harus mengetahui mana kata membeli. Oh, membeli itu artinya kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Ya, kalau kita mau membeli, berarti yang harus kita lakukan atau yang harus kita siapkan adalah apa? Uang ya. Oke, karena apa? Karena membeli itu membutuhkan apa? Alat pembayaran dalam bentuk uang ya. Lalu buatlah kalimat dari kata membeli. Contoh, ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Contoh lagi, Mila membeli permen di warung depan rumah. Nah, contohnya seperti itu. Apalagi buat kata apalagi menyapu. Nah, misalkan menyapu berarti kegiatan yang dilakukan di rumah untuk apa? Membersihkan rumah ya. Lalu buatlah contoh kalimatnya. Mila menyapu di halaman rumah. Mila sedang menyapu di halaman rumah. Nah, contohnya seperti itu ya. Silakan nanti anak-anak bisa membuat kalimat sendiri ya di rumah. Bisa ya. Dengan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan tugas-tugas di rumah ya. Silahkan. Oke, bisa ya? Bisa dong. Nanti bisa minta tolong atau bantuan dari orang tuanya masing-masing, kakaknya, sepupunya, saudaranya, dan lain sebagainya, om tante, ya, eyang nenek. Nah, kalau bisa ya. Kemudian menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Nah, banyak kosakata yang dapat kita temukan sehari-hari. Semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, semakin banyak pula wawasan kita. Nah, kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Nah, jadi anak-anak silakan cari kosakata sebanyak apapun. Kenapa? Dengan banyaknya kosakata yang kita temui, kita dapat memahami dan semakin banyak apa wawasan yang kita apa kita kita pahami seperti itu kita apa nah betul kita pahami dan resapi seperti itu. Nah lanjut, nah dengan memperbanyak kosakata kita dapat memperkaya. Nah, kosakata dengan membaca teks. Kalau kita ingin memperbanyak kosakata, maka yang harus kita lakukan adalah sering membaca ya. Membaca. Kalau tidak membaca, nah biasanya kosakata yang kita punya sangat sedikit ya. Nah, contoh ini adalah teks ya. Contoh teks di berikut. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada
tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman, ya. Teman. Kerukunan harus tetap dijaga, kita hidup saling membutuhkan. Misalnya kita membutuhkan kerjasama baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, perhatikan kosakata yang dicetak tebal, temukan maknanya. Tugas artinya apa? Bantuan artinya apa? Tugas berarti ya, nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Kalau versinya Pak Ubed, tugas adalah kegiatan yang kita lakukan ya. Misalkan contohnya menyapu di rumah ya, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya, tugas ya, atau amanah ya, atau tanggung jawab yang kita terima ya. Bantuan adalah apa? Memerlukan tenaga orang lain, seperti itu. Kerukunan artinya apa? Kerjasama. Nah, seperti itu. Kerjasama artinya apa? Bersama-sama menjalankan tugas untuk menghasilkan atau memperoleh kebaikan bersama ya. Tuh. Dalam tugas kelompok. Selanjutnya ya, menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Nah, ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Bacalah teks lingkungan rumah nenek di bukumu halaman 18 ya. Halaman 18. Nanti bisa dibaca. Dan di situ sudah banyak kosakata seperti itu ya. Paham ya? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Tidak. Nah, kalau coba bukakan ini ya, yang halaman 18. Nah, Meli, mengunjungi nenek di desa. Di belakang rumah nenek terdapat pegunungan. Nenek memiliki sawah dan kebun. Nenek menanam padi dan sayur-sayuran. Penduduk di sana sebagian besar adalah petani. Di dekat rumah nenek ada sebuah sungai. Meli senang bermain dan di dekat sungai bersama nenek. Meli sangat senang tinggal di rumah nenek. Nah, dari bacaan teks tadi, banyak kosakata yang kita jumpai. Contohnya ada apa? Ada apa? Menanam, ya, menanam. Kemudian ada petani. Ada apa lagi ya? Memiliki, penduduk, mengunjungi. Nah, itu adalah kosakata ya yang tadi kita jumpai pada soal teks cerita di lingkungan rumah nenek di halaman 18 ya. Ada desa, ada kebun, ada sawah, sungai, gunung. Nah, lingkungan ya. Lingkungan desa, kebun, sawah, sungai, gunung, seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, dari soal bahasa Indonesia ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ya ke soal matematika. Di soal matematika, kita bersama-sama akan belajar mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah apa anak-anak? Rupiah ya. Rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas ya. Ada dua jenis uang yang digunakan untuk alat pembayaran. Yang pertama jenisnya adalah uang kertas. Ini uang kertas ya. Uang kertas dan uang logam ya. Atau uang recehan. Ada yang 100, ada yang 200, 500, 1000 ya. Kemudian ada berbagai nilai pada uang logam. Nah, tadi yang sudah Pak Obed sebutkan, satu buah logam disebut satu keping ya. Jadi satu buah logam ini adalah atau kita sebut bisa disebut satu keping ya, satu keping uang logam. Nah, satu keping uang logam ada beberapa jenis nilai mata uangnya. Nah, yang
pertama adalah nilai uang mata uangnya berapa? 100. Kemudian yang kedua 200, yang ketiga 500, yang terakhir 1000. Nah, baru 4 logam saja ya, atau 4 keping uang logam yang kita punya atau yang kita gunakan untuk alat bayaran ya, salah satunya di Indonesia. Itu. Nilai uang dapat dibandingkan dan diturunkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada uang 100, nah, kurang dari 500. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, jadi kita belajar lagi pembandingan ya, pembandingan waktu kita belajar di Bupena 2A ya, Bupena 2A kita belajar pembandingan. Nah, tapi di sini kita belajar pembandingannya dengan nilai uang ya, nilai mata uang ya. Ada uang 100 dan uang 500. Dari uang 100 dan uang 500, mana yang lebih kecil? 100 ya, berarti 100 lebih ke 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Contoh lagi, ada uang 1000, uang 1000 dan 200. Berarti 1000 kan lebih banyak ya dari 200, berarti perbandingannya adalah 1000 rupiah lebih besar dari 200 ya. 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Ayo kita bersama-sama urutkan uang logam berikut mulai dari yang terkecil nilainya. Nah, kita diminta untuk mengurutkan uang logam dari nilai terkecil. Nilai terkecil dari uang logam dari gambar yang muncul di layar teman-teman yang mana? 100. Habis 100 berapa? 200. Betul sekali. Habis 200 berapa? 500. Habis 500 berapa, Nana? 1000. Pinter. Berarti urutannya 100, 200, 500, dan 1000 yang paling tinggi ya. Oke, lanjut. Nah, senang nggak belajar uang? Senang dong ya, karena teman-teman kalau dikasih uang senang ya buat beli apa? Buat beli jajan apa ditabung. Nah, sebaiknya ditabung ya. Kalau diberi uang banyak sama ibu ayah, kalau ada sisa ditabung ya. Tabung. Nah, mengenal nilai mata uang. Selain uang logam, terdapat juga uang kertas. Nah, perhatikan contoh uang kertas berikut. Nah, ini adalah uang kertas ya, uang kertas resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya, Bank Indonesia. Ada uang 1000, uang 2000, 5000, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, dan yang paling banyak adalah 100.000. Nah, senang dong kalau dikasih uang yang merah-merah ini ya, senang sekali ya. Oke, Pak juga senang, apalagi bilangnya ya. Oke, lanjut. Nah, nilai mata uang kertas dapat dibandingkan. Nah, contohnya ada uang 2000 sama uang 1000 ya. Nah, uang 2000 sama 1000 ini lebih besar mana anak-anak? 2000 ya. Oke, berarti 2000 rupiah lebih besar dari 1000 rupiah. Lanjut. Ada uang 1000, kemudian ada uang 5000. Uang 1000 ini sama 5000 lebih kecil yang mana? Bagus, lebih kecil yang 1000. Berarti 1000 rupiah lebih kecil dari 5000 rupiah. Setelah dibandingkan, kita dapat mengurutkan nilai uang kertas. Urutan nilai uang tersebut mulai dari yang terbesar. Nah, kita diminta untuk mengurutkan uang dari nilai yang terbesar. Ini ada uang 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nah, di sini sudah urut ya. 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Kemudian urutan nilai uang kertas mulai dari yang terkecil. Nah, berarti dibalik. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian membandingkan dan mengurutkan harga barang. Uang digunakan untuk membeli barang ya, membeli apapun. Nah, barang yang dibeli dibayar dengan uang sesuai harganya. Jadi, kita membeli barang itu sesuai dengan harganya.
Ya, contoh ya, ada buku. Buku ini harganya 2.000 ya. 2.000 dan pensil ini harganya 1.000. Nah, jika dibandingkan, maka nilai 2.000 ini sama 1.000 lebih besar mana? 2.000. Nah, berarti harga buku lebih mahal dari harga pensil karena harga buku 2.000 dan harga pensil 1.000. Berarti yang lebih mahal adalah buku ya, karena harganya lebih dari harga pensil. Kemudian harga yang paling murah berarti mana? Pensil ya. Harga pensil lebih murah dari harga buku. Nah, ini adalah kita membandingkan dan mengurutkan harga barang ya. Tuh, lanjut. Nah, ayo bandingkan harga benda-benda berikut. Manakah yang lebih mahal? Nah, di sini ada biskuit ya. Ada biskuit harganya 8.000. Kemudian ada es krim. Ini kesenangannya siapa nih? Es krim. Oke, anak-anak ya. Es krim harganya 5.000. Ada susu harganya 4.500 dan ada soft drink ya atau minuman kaleng harganya 7.500. Nah, dari gambar berikut manakah yang lebih mahal anak-anak? Yang lebih mahal yang mana? Harga barang yang lebih mahal yang mana? Betul sekali, yang harga barang yang lebih mahal adalah apa? Biskuit. Kemudian disusul yang mana? Soft drink atau minuman kaleng. Kemudian disusul yang mana lagi? Es krim. Yang terakhir yang paling murah adalah susu. Berarti kalau kita membandingkan dan mengurutkan, berarti harga biskuit lebih mahal dari harga soft drink, es krim, dan susu. Nah, kemudian harga susu lebih murah daripada harga biskuit, soft drink, atau minuman kaleng, dan es krim. Ya, kita urutkan dari yang paling mahal dan yang paling murah ya. Oke, yang paling mahal dulu biskuit, disusul minuman kaleng, disusul es krim, disusul susu. Dibalik yang lebih murah. Susu, es krim, soft drink, atau minuman kaleng, dan terakhir biskuit. Ya, lanjut. Nah, membandingkan dan mengurutkan harga barang. Nah, tadi kalian sudah belajar ya cara membandingkan dan mengurutkan harga barang. Ayo kita pelajari lagi ya. Pelajari. Di sini ada jepitan, harganya 2.000. Kemudian ada pita, harganya 1.000. Ada bando, harganya 5.000 ya. Nah, kemudian dari harga-harga barang tersebut kita diminta untuk membuat perbandingan. Yuk, bandingannya adalah, nah tadi harga jepitannya 2.000 ya. Kemudian harga pitanya 1.000, harga bandingnya 5.000. Nah, di sini kita dapat membandingkan. Nah, harga barang jepitan ya lebih mahal dari harga pita ya, karena harga jepitan adalah 2.000, harga pita adalah 1.000 rupiah. Berarti harga barang 2.000 rupiah lebih mahal dari harga barang 1.000 rupiah ya. Harga barang 5.000 rupiah lebih mahal dari harga barang 2.000 rupiah ya. Urutan harga barang dari yang paling murah adalah ya 1.000, 2.000, dan bando. Kalau yang dari paling mahal berarti bando, jepitan, pita. Oke ya. Lanjut. Nah, lanjut ke SPDP ya. Untuk matematika, paham ya? Oke, paham. Nah, membuat pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama ya. Jadi kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Birama 2 memiliki 2 hitungan ya. Artinya hitungannya 2. 2 ya. Hitungan 1 menjentik jari, hitungan 2 bertepuk tangan. Nah,
Jadi birama 2 memiliki 2 hitungan ya, artinya hitungan dua hitungan ya. Hitungan satu menjentik jari, hitungan 2 bertepuk tangan. Nah, birama 3 memiliki 3 hitungan ya, artinya hitungannya 3 hitungan ya. Yang pertama menjentik jari, yang kedua bertepuk tangan, yang ketiga bertepuk tangan lagi. Jadi klik tok tok, klik tok tok. Nah, itu adalah hitungan birama 3 ya. Bisa? Bisa. Nah, membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, misalkan drum, rebana, maracas, tamborin, drum band, yang lagi ya, banyak lagi ya. Nah, pola iramanya pada birama 3 nih, trek dung dung, trek dung dung. Nah, jadi trek dung dung adalah birama 3 ya. Karena hitungannya ada di 3. Nah, kemudian kita coba membuat pola irama dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan hentak kaki. Nah, yuk kita coba belajar pola irama pada birama 4. Berarti hitungannya ada 4 ya. Nah, di sini menjentik jari, prok-proknya 3 kali ya. Contoh, klik, prok, 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 klik, prok, prok, prok. Nah, itu adalah pola irama pada birama 4 ya. Kalau birama 5 berarti ada 5 hitungan ya, ada 5. Nah, kemudian ada lagi nih lagu dengan birama 3 memiliki satu pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Contoh berikut. Crek crek dung. Crek crek dung. Prok prok prok. Nah, prok 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 prok. Nah, prok 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 prok. Nah, jadi satu hitungan ada dua gerakan. Prok 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 prok. Nah, itu ya. Nanti anak-anak coba belajar di rumah masing-masing ya. Belajar birama 1, 2, 3. Kalau birama 1 berarti satu hitungan, satu gerakan saja. Misalkan klik, jentik jari, tepuk tangan, atau hentak kaki. Kalau 2 birama berarti 2 hitungan. Nah, bisa jentik jari, bisa tepuk tangan, nah boleh. Atau tepuk tangan, hentak kaki, boleh. Kalau 3 birama, 3 hitungan berarti bisa jentik jari, jentik jari, tepuk tangan, dan hentak kaki 3 ya. Itu lanjut yang terakhir. Kita akan belajar PPKN. Tadi paham ya anak-anak ya untuk hitungan birama ya. Oke, lanjut ke soal lanjut ke muatan PKN ya. Muatan PKN di sini ada pembagian tugas di rumah. Nah, tugas kita terhadap orang tua adalah membantu anak-anak ya. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Jadi anak-anak kalau di rumah silakan bantu orang tuanya masing-masing ya. Misalnya membantu ibu membersihkan rumah, membantu ibu menyapu lantai, membantu ibu membereskan dapur. Nah, tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar. Jadi kalau kita punya adik, punya sepupu yang kecil ya, belum bisa baca. Nah, maka sebagai saudara kita diminta untuk membantu belajarnya. Dalam melaksanakan tugas kita harus saling menghargai. Nah, mentang-mentang kita paling bisa, paling pinter, maka kita berbuat seenaknya ya. Kalau saudara kita ada yang belum paham, maka jelaskanlah dengan baik ya. Jangan mentang-mentang kamu bisa, kemudian kamu mengatain seenaknya. Nah, tidak boleh ya. Lanjut. Nah, keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalkan di rumah ada ibu, ayah, kakak, adik. Nah, tugasnya masing-masing orang yang ada di rumah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Misalkan masa adik yang paling kecil diminta untuk mengangkat galon, kan nggak mungkin. Ya, berarti tugas mengangkat galon adalah tugas siapa? Ayah. Memasak. Nah, memasak. Berarti tugas siapa? Ibu. Membereskan tempat tidur. Berarti tugasnya
anak-anak ya, anak-anak yang ada di rumah. Kemudian kerja bakti yang dilakukan bersama-sama membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, dalam membersihkan rumah maka diharuskan kita untuk bekerja bakti, yang melakukannya bersama-sama agar kerjaan yang kita lakukan cepat selesai. Ya, seperti itu. Kemudian perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Hendaknya kita bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Jadi anak-anak, terhadap orang yang lebih tua kita harus sopan ya dan santun. Dan tidak boleh berani, apalagi mengejek, menantang, nggak boleh ya, harus menghormati. Kemudian kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Misalkan kita punya adik, berarti adik kita harus disayangi ya. Jangan dicubitin. Saya nggak ada ya. Ya, oke. Kemudian mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama adalah salah satu bentuk sikap hormat. Ya, jadi menghargai dulu yang lebih tua, yang lebih disekali di rumah. Nah, pemimpin di rumah adalah siapa anak-anak? Ayah. Jadi sebagai bentuk hormat, ya, maka yang diutamakan adalah ayah dulu. Lanjut ya. Kemudian sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman ya. Nah, dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Jadi, kata teman atau saudara, kita harus tetap berbuat santun dan adil ya. Nah, tidak boleh berbuat yang tidak santun dan tidak adil. Itu ya, sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Oke. Kemudian adil dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi kalau kita punya makanan dan mau berbagi, maka berbagilah dengan adil ya. Adil. Baik, paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah paham. Baik, mungkin cukup dari Pak Guru menjelaskan tema 3 subtema 1. Mudah-mudahan anak-anak paham semua dan semoga anak-anak bisa meresapi apa yang Pak Guru sampaikan ya. Baik, Pak Guru mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang baik, masih ada yang belum masih ada yang belum dimengerti, nanti bisa ditanyakan di gurunya masing-masing ya. Baik, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak ya, jaga kesehatan yang baik.